Shalom jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan karena hari ini kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita nyanyikan pujian Murnikanku. Tunduk malu, Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Agar ku setia padamu. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ya saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kita mau beribadah. Sekali lagi, kita tidak sedang menonton, kita sedang beribadah. Mari kita menenangkan hati kita bersaat teduh. Ibadah hari ini kita adakan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名，愿恩惠平安从上帝我们的父并主耶稣基督归于你们。阿们。 Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu selalu berkata, Allah itu besar. Mari jemaat dimanapun Engkau berada, dengan rasa hormat kita mau katakan, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar.
jiwaku memuji-Mu Tuhan. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan, Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya. katakan dengan hormat, maka jiwaku memuji Tuhan. Aku pun memuji-Mu, Katakan sungguh besar Kau Allahku. Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Katakan dengan penuh keyakinan, apabila Engkau nanti memanggilku, sukacitaku besar. Nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena berkat-Mu-lah yang ku rindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau. Katakan, maka jiwaku memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, seperti pujian yang sudah kami naikkan, sungguh besar Engkau Allahku. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang sudah menciptakan kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, di tengah pandemi yang begitu amat menyulitkan kami masih diberikan suasana yang begitu nyaman. Di rumah maupun dimanapun kami berada, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin ketika kami membuka mulut kami untuk memuji Tuhan, kiranya nama-Mu boleh dimuliakan. Dan kiranya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang buka telinga, hati dan pikiran kami, sehingga firman tersebut boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. I sing praises to your name. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great
I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Ku mau puji namamu Tuhan. Ku mau puji namamu Tuhan, puji namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku mau puji namamu Tuhan. Ku mau puji namamu Tuhan, puji namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan ku mau puji namamu Tuhan. Ku mau puji namamu Tuhan, puji namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami memuji namamu Tuhan. Ku mau puji namamu Tuhan, puji namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak kami puji. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar dan layak kami puji. Namamu besar dan layak dipuji. Puji Tuhan. Jemaat, saat ini kita mau datang ke hadapannya. Kita mau mengakui segala dosa-dosa kita. Mungkin ada dosa yang dengan sengaja kita lakukan, ataupun ada dosa yang tidak sengaja kita lakukan. Tuhan yang sudah mati di kayu salib bagi kita, Dia sudah mencurahkan darahnya. Mari saat ini kita mau merendahkan diri kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, ku tinggalkan dosaku. Ku tinggalkan dosaku pada domba kudus, menderita bagiku untuk membebaskanku. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Kita mau katakan, Tuhan, ku bersandar kepadamu.
Engkau yang sudah menyembuhkan sakitku. Engkau yang menjadi penebusku. Ku bersandar padanya, rahmat-Nya bersama, menyembuhkan sakitku, jadi penebusku. Ku tinggalkan bebanku, Dia yang menanggungnya. Ku serahkan dukaku dan segala susahku. Jemaat sekalian, mari kita datang ke hadirat-Nya. Mari kita membawa segala dosa dan kesalahan kita ke hadirat-Nya sekali lagi. Mari kita datang bersama-sama dengan seluruh jemaat yang saat ini beribadah, untuk boleh bersama-sama menerima pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadikan kesempatan untuk mengakui dosa ini bersama-sama dalam ibadah ini kesempatan yang indah. Tuhan, lihatlah dan dengarkanlah akan dosa-dosa yang kami akui kepadamu. Lihatlah akan keputusasaan kami, akan kesedihan kami. Oleh karena Tuhan, kami sudah bersalah, kami sudah berdosa. Terimalah Tuhan baik pengakuan dari mulut kami, dan terimalah sikap hati kami, supaya Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh sekali lagi disucikan, boleh sekali lagi menerima anugerah-Mu, boleh sekali lagi merasakan sukacita. Oleh karena rahmat Tuhan begitu besar, oleh karena rasa bersalah kami digantikan dengan sukacita, bahwa kami tidak dicampakkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan menerima kami. Biarlah Tuhan pada saat ini, walaupun kami sudah terjerembab dalam dosa, tetapi kami selesai daripada ibadah ini, kami akan bangkit dengan kekuatan yang baru. Karena di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus Kristus ada permulaan yang baru. Di dalam Yesus Kristus ada pengharapan bahwa kami di waktu-waktu ke depan, di hari ke depan akan menjadi seorang anak Tuhan yang lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk karya pengharapan-Mu, untuk kuasa pembaharuan-Mu, untuk Engkau membawa kami dari musuh menjadi anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu selalu. Amin. Jemaat sekalian, terimalah ayat petunjuk hidup. Pada kesempatan ini akan ayat pengampunan dosa yang sudah diberikan kepada kita dari 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan, bagaimana Tuhan mengampuni dosa kita. Bersama-sama jemaat sekalian, kita bersuka cita atas rahmat Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Rahmat Yesus. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku, Tak dapat kulukiskan, dapat kulukiskan dengan pujianku. dosaku ditanggungnya, Dosaku tanggung, jiwaku bebas. jiwaku bebas. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus.
tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Mari bersama-sama kita masuk untuk mengakui akan kebesaran Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab dan gereja segala abad dan tempat mengakui bersama-sama di dalam pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengaku bahwa aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, persilakan untuk boleh kembali duduk. Jemaat yang dikasihi, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Handoyo. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita nyanyikan pujian Murnikanku. Ku datang tertunduk malu, Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari saat ini kita meminta Tuhan untuk mengkoreksi diri kita. Apakah benar selama ini kita sudah menjadi hamba dunia dan kita hanya melayani diri sendiri? Tuhan, ku datang tertunduk malu, Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita
setia pada. Katakan murnikanku Tuhan, Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Jemaat, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih mengundang kami untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang begitu besar. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, kami boleh hadir di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari hidup di dunia ini makin lama makin berat, penuh dengan tantangan. Tapi kami bersyukur karena Engkau masih memberikan firman-Mu untuk menuntun kehidupan kami. Engkau memberikan firman-Mu untuk terus memperbarui kehidupan kami dari sehari ke sehari sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolonglah setiap kami, baik hamba-Mu yang di depan maupun semua jemaat yang bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami memberikan hati kami untuk Tuhan, memberikan hati kami untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-36. Kita akan membaca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Yehezkiel 36 ayat yang ke-25 sampai 27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya diberikan tema oleh hamba Tuhan dan majelis di tempat ini, hati yang baru. Oleh karena itu saya mengambil bagian firman Tuhan ini untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira tahun 80-an saya mulai bertobat pada usia kurang lebih 9 tahun. Pada saat saya bertobat itu, saudara, saya diperkenalkan seringkali pada gambar yang seperti ini. Gambar yang sebelah kiri itu menunjukkan gambar hati yang dipenuhi oleh hal-hal yang jahat. Hati yang dikuasai oleh iblis. Mata hati orang menjadi gelap, hati nuraninya menjadi mati. Setelah kemudian gambar yang sebelah kanan itu menunjukkan gambar hati yang dipenuhi oleh Tuhan. Hati yang di dalamnya ada Roh Kudus, di dalamnya ada firman Tuhan, sehingga ada terang di mata hati orang tersebut. Karena itu seringkali gambar yang demikian ditunjukkan, yang sebelah kiri itu manusia mukanya muram, yang sebelah kanan itu penuh dengan sukacita, karena hatinya dipenuhi oleh hal-hal yang baik. Saudara, saya percaya setiap kita mau memiliki hati yang demikian. Setiap kita ingin supaya hati kita dipenuhi oleh hal-hal yang baik. Tapi saudara, kalau kita melihat kenyataan yang ada, maka sebenarnya sebagian besar kita boleh lihat bahwa manusia di dunia ini hatinya dipenuhi oleh hal-hal
yang jahat. Hatinya dikuasai oleh si jahat. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan, maka kita bisa melihat dari sejak Kejadian, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa manusia hatinya dikuasai oleh iblis. Hatinya dikuasai oleh sesuatu yang jahat. Bahkan di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, di sana dikatakan bahwa Tuhan berkata bahwa manusia itu hidup di bumi ini dengan segala kecenderungan hatinya yang selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bahkan ketika kita membaca Alkitab berikutnya, maka kita melihat kehidupan orang Israel. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan, mereka dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah perbudakan Mesir menuju ke Kanaan. Pada zaman Musa, bangsa ini dikhususkan oleh Tuhan. Bangsa ini diberi hukum Taurat oleh Tuhan, kemudian masuk dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju Kanaan, dipimpin sendiri oleh Tuhan. Mereka melihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Mereka menerima hukum Tuhan. Bahkan mereka menyaksikan Nabi Tuhan berjumpa sendiri dengan Tuhan. Tapi saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah kondisi yang seharusnya membuat mereka bisa mempunyai hati yang baik, yang terarah kepada Tuhan, kenyataannya hati mereka pun tetap jahat. Kenyataannya hati mereka pun tetap melawan kepada Tuhan. Padahal mereka menyaksikan kebesaran Allah. Mereka punya hukum Allah. Bukan hanya pada zaman Musa, berikutnya masuk kepada zaman Yosua. Ketika kemudian Yosua memimpin mereka untuk masuk ke tanah Kanaan, maka di sana pun saudara kita melihat mereka tetap melawan kepada Tuhan. Hati manusia tetap dipenuhi oleh hal yang jahat. Bukan hanya pada zaman Yosua. Setelah Yosua meninggalkan bangsa Israel, maka mereka pun kembali meninggalkan Tuhan. Kembali mereka hidup dalam perlawanan kepada Tuhan sehingga Tuhan kembali menghukum mereka. Dan ketika Tuhan menghukum mereka, mereka takut akan hukuman Tuhan, mereka menderita, mereka berseru kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya mereka dapat dilepaskan dari kejahatan, tapi bukan untuk memiliki hidup yang baru, yang baik. Karena kenyataannya apa? Kenyataannya ketika Tuhan berbelas kasihan, maka sepanjang kitab Hakim-Hakim kita melihat bagaimana Tuhan menolong mereka, tapi setelah mereka ditolong, mereka jatuh lagi di dalam dosa, dan itu berulang-ulang terjadi di kitab Hakim-Hakim. Sampai pada akhirnya pada satu titik mereka menolak Tuhan di dalam pemerintahan Israel. Dan mereka meminta raja manusia. Mereka meminta supaya mereka bisa hidup seperti bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka. Padahal sebenarnya mereka dipilih untuk hidup secara khusus bagi Tuhan. Dan Tuhan pun mengabulkan permintaan mereka, memberikan raja. Dan di zaman raja-raja itu sudah kita juga melihat bagaimana Allah sebenarnya masih memimpin, masih mengasihi Israel. Allah memberikan ada raja-raja yang baik yang menuntun mereka kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada hukum Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka pun tetap menjauh dari Tuhan. Mereka tetap melawan kepada Tuhan, saudara. Sampai pada satu titik Tuhan begitu murka dan kemudian Tuhan membuang mereka dari tanah perjanjian itu. Mereka harus dibuang masuk kepada pembuangan di Babel. Pertama-tama adalah bangsa Israel. Dan kemudian diikuti oleh bangsa Yehuda. Semuanya 12 suku dibuang oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka melanggar hukum Tuhan. Karena mereka melawan kepada Tuhan. Sudah pada kondisi yang seperti itulah sudah kitab Yehezkiel ini dicatat. Yehezkiel diutus oleh Tuhan untuk bicara kepada orang-orang Israel pada waktu mereka melawan Allah. Pada puncak perlawanan mereka kepada Allah dan mereka dibuang. Pada saat itulah Yehezkiel membawa firman Allah, menegur bangsa Israel, menubuatkan penghukuman demi penghukuman. Sudah itu yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Sudah Yehezkiel mengingatkan mereka bahwa apa yang menerima mereka penderitaan-penderitaan itu semata-mata adalah karena mereka melawan kepada Allah. Karena hati mereka condong kepada yang jahat. Saudara, tapi dari ayat yang kita baca tadi, saudara, kita bisa menyaksikan satu hal. Yaitu bahwa di tengah-tengah kejahatan orang Israel, di tengah-tengah penghukuman yang Tuhan berikan kepada Israel, saudara, di sana Tuhan tetap memberikan satu janji kepada orang-orang Israel, saudara, untuk memulihkan mereka.
Mengapa janji itu diperlukan, saudara? Karena memang di dalam kehidupan manusia ada satu masalah yang besar yang tidak dapat manusia hadapi, saudara. Yaitu hati yang dipenuhi oleh dosa. Saudara, sejak kejatuhan Adam di dalam dosa, saudara, maka manusia itu dipenuhi oleh dosa. Manusia dikuasai oleh dosa. Manusia diperbudak oleh dosa. Bukan hanya Adam, tapi seluruh keturunan Adam. Semua dikuasai oleh dosa. Hati mereka dipenuhi dengan kejahatan. Dan mereka tidak dapat melepaskan diri dari kuasa dosa itu. Tapi bersyukur, walaupun di dalam kondisi yang seperti itu, Allah melalui para nabinya masih menjanjikan sudah satu hal yang indah, yaitu janji akan pemulihan bagi Israel. Janji akan pemulihan bagi setiap manusia yang hidupnya ada dan dikuasai oleh dosa itu. Sudah sampai di sini kita melihat itu bukan hanya terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel, tapi itu jugalah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan di awal bahwa kita menginginkan memiliki hati yang baik, saudara. Tetapi kenyataannya manusia selalu dikuasai oleh hati yang jahat. Saudara, manusia berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang baik karena mereka merasa ada kekosongan di dalam dirinya. Sehingga manusia ingin, saudara, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang baik, tapi mereka tidak pernah bisa, saudara. Karena apa? Karena memang manusia diperbudak oleh dosa. Saudara, kenyataan itu kita bisa lihat di dalam kehidupan di sekeliling kita. Banyak orang yang berusaha dengan cara membuat agama, mengikuti agama, melakukan meditasi, supaya apa? Supaya bisa memiliki hati yang baik. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap dikuasai oleh kejahatan di dalam hati mereka. Sudah beberapa waktu yang lalu, di salah satu WA group yang saya ikutin, seorang mengirimkan sebuah gambar, saudara, di mana gambar itu ditunjukkan begitu banyak tentara-tentara Amerika yang sedang bermeditasi mengikuti satu agama, saudara. Kemudian teman ini teks di bawahnya. Orang-orang Amerika mulai sadar bahwa mereka membutuhkan agama yang lain supaya mereka menjadi lebih baik, supaya mereka menjadi lebih tenang. Dia tuliskan dalam dekade terakhir ini. Tapi kalau kita melihat apakah benar kalau Amerika itu orang kembali kepada satu agama tertentu, kemudian membangun meditasi, kemudian Amerika menjadi lebih baik? Ternyata tidak, saudara. Amerika juga hari lepas hari tambah lebih rusak, tambah lebih hancur kehidupannya. Begitu banyak orang jahat di sana. Dan kalau kita juga menyaksikan ada negara-negara mayoritas agama tertentu, saudara, yang mengatakan dirinya dekat kepada Tuhannya. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang di sana pun menjadi orang-orang yang melawan Allah, bahkan tidak mempedulikan kemanusiaan. Saudara, itu terjadi, saudara. Artinya apa? Artinya bahwa benar hati manusia itu sesungguhnya dikuasai oleh iblis. Dikuasai dan diperbudak oleh dosa sehingga manusia penuh dengan kejahatan. Hati manusia dikuasai oleh kejahatan. Saudara, bagaimana kita bisa meninggalkan kejahatan itu? Hanya ada satu cara, yaitu ketika Tuhanlah yang memulihkan itu. Ketika Tuhanlah yang memberikan hati yang baru itu bagi manusia, baru di situ manusia bisa meninggalkan kejahatannya, memiliki hati yang baru. Dan itulah, saudara, yang dijanjikan oleh Allah melalui Nabi Yehezkiel kepada Israel. Saudara, di tengah-tengah nubuatan, ancaman hukuman, Allah memberikan satu janji bahwa satu hari Allah akan memulihkan kehidupan Israel. Allah akan memulihkan kehidupan manusia dengan membawa manusia kembali kepada Allah. Saudara, apa janji yang diberikan di dalam ayat-ayat yang baru kita baca tadi, saudara? Setidaknya kita bisa melihat ada 3 hal yang Allah janjikan. Yaitu yang pertama adalah pengampunan dosa. Kemudian yang kedua adalah pemberian hati yang baru. Dari hati yang lama diganti dengan hati yang baru. Kemudian yang ketiga, saudara, adalah pemberian roh Allah di dalam kehidupan manusia. Saudara, kalau kita melihat 3 janji ini, maka kita bisa melihat, saudara, bahwa Allah sedang ingin memulihkan kehidupan manusia. Dengan cara yang pertama adalah membereskan masalah dosa manusia.
Jika tadi saya katakan saudara bahwa manusia memiliki kejahatan di dalam hatinya dan dikuasai oleh kejahatan semata-mata adalah karena dosa yang memperbudak manusia. Dan kemudian yang dijanjikan oleh Allah, Allah memberikan satu janji akan penyelesaian masalah dosa. Saudara, dan janji itu yang disampaikan oleh Yeskiel digenapi secara tuntas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus datang ke dunia, memberikan teladan hidup, menderita bagi kita, mati di atas kayu salib. Kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, menunjukkan kealahannya dan kemenangannya. Saudara, itulah menjadi satu jalan keluar penggenapan Allah terhadap apa yang Allah janjikan, supaya manusia bisa memiliki hati yang baru di dalamnya. Untuk memiliki hati yang baru itu, pertama Allah menjanjikan pemberesan terhadap dosa-dosa manusia. Saudara, firman Tuhan mengatakan di Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, di dalam Kristus dosa kita diampuni. Di dalam Kristus hal yang memperbudak kehidupan manusia sehingga manusia diikat oleh kejahatan, hatinya dikuasai oleh jahat, itu diselesaikan oleh Allah. Tadi di ayat yang ke-25 dikatakan Allah mencurahkan air yang jernih untuk mengampuni dosa Israel. Dan melalui Kristuslah kita mendapatkan pengampunan itu. Dan bukan hanya itu saja, sudah melalui Kristus, Rasul Paulus menuliskan di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Saudara, itulah janji Allah bagi kita. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana seharusnya kita bisa mendapatkan hati yang baru itu? Bagaimana kita bisa memperoleh hati yang baru itu di dalam kehidupan kita? Saudara, kalau kita membaca kitab Yeskiel tadi, maka di pasal yang ke-36 ini pada ayat sebelumnya, ayat yang ke-22 dikatakan, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa, kemana kamu datang. Saudara, hati yang baru, pengampunan dosa itu diberikan oleh Allah bukan karena kebaikan kita. Diberikan oleh Allah bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik dan berkenan kepada Allah. Saudara, tapi itu Allah kerjakan semata-mata demi kekudusan nama Allah. Semata-mata demi anugerah yang Allah berikan. Oleh karena itu Rasul Paulus mencatat di Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, hati yang baru Allah berikan kepada setiap orang yang kepadanya Allah mau memberikannya. Dan Allah memberikan itu melalui Kristus Yesus. Di luar Kristus, sudah tidak ada hati yang baru yang bisa diberikan. Hati yang baru itu diberikan ketika seseorang mendapat anugerah Allah dan percaya kepada Kristus. Saudara, yang menjadi pertanyaan buat kita sekarang adalah, apakah kita sungguh-sungguh hari ini sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Karena hanya melalui Kristuslah Allah memberikan hati yang baru di dalam hidup kita. Hati yang baru untuk menggantikan hati yang lama. Dan melalui percaya kepada Kristuslah kita punya kesempatan untuk menerima hati yang baru itu, saudara. Mari kita bertanya dalam diri kita, sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Sudah berapa lama kita rutin ke gereja, saudara? Dan apakah selama itu kita merasakan ada hati yang baru di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan saudara kita ke gereja hanya karena kita adalah dari keluarga yang beragama Kristen? Atau hanya kita ke gereja karena kita ingin beragama Kristen, tapi kita tidak pernah berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Dan kita tidak pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita.
Dan kita tidak pernah menyadari bahwa hidup kita ini hidup yang dikuasai oleh dosa. Sehingga hati kita dipenuhi oleh kejahatan dan kita membutuhkan Kristus. Membutuhkan Allah untuk memberikan hati yang baru bagi kita. Saudara, kalau kita masih ada dalam kondisi yang seperti itu, saudara, maka saya yakin apapun yang kita usahakan untuk menjadi lebih baik, tidak akan pernah berhasil. Hati kita akan tetap hati yang lama. Kita tetap tidak akan memiliki hati yang baru seperti yang Allah janjikan. Kita perlu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Mari pagi ini saya mengajak kita serius memikirkan hal ini. Dalam kehidupan kita, sudahkah kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi? Jadi kalau kita sudah berjumpa dengan Kristus secara pribadi, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saat itulah Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita. Seperti apakah hati yang baru itu, saudara? Seperti apakah hati yang baru itu? Saudara, hati yang baru itu adalah satu hati yang mencintai Tuhan. Hati yang mentaati Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus di Injil Yohanes mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, hati yang lama adalah hati yang tidak mencintai Allah. Hati yang tidak mau berpikir tentang Allah yang benar. Hati yang lama adalah hati yang egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan apa yang menyenangkan dirinya sendiri, tapi bukan apa yang menyenangkan Allah. Hati yang lama adalah hati yang melawan kehendak Allah. Hati yang terus bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Tapi hati yang baru yang Allah janjikan adalah hati yang mengarah kepada Allah. Hati yang mencintai Allah. Dan ketika kita datang kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan sungguh-sungguh, maka saat itulah saudara kita memiliki hati yang baru. Hati yang terarah kepada Allah, hati yang mencintai Allah. Dan kalau kita memiliki hati yang terarah kepada Allah dan yang mencintai Allah, maka itu akan terbukti di dalam kehidupan kita dengan hidup yang mencari kehendak Allah. Hidup yang senantiasa berpikir apa yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan Allah. Hati yang senantiasa memikirkan apa kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita rindu untuk memenuhi, mengerjakan kehendak Allah itu di dalam hidup kita karena kita mencintai Allah. Sudah itulah hati yang baru yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Tanpa hati yang baru itu, saudara, maka kita tidak punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Tanpa hati yang baru itu, saudara, kita tidak punya kerinduan untuk bisa menggenapi kehendak Allah sehingga kita menyenangkan hati Allah, saudara. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, maka hati yang demikianlah yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan ketika kita memiliki hati yang baru itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang memikirkan segala sesuatu dalam segala aspek hidup kita ini untuk memuliakan Allah. Bahkan pada hal-hal yang rutinitas dan hal-hal yang sehari-hari sekalipun, saudara. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sudah hal-hal yang sesepele makan dan minum pun kita akan memikirkan semuanya itu untuk kemuliaan Allah ketika kita memiliki hati yang baru. Sudah, oleh karena itu kita bisa menguji diri kita apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus atau tidak. Yaitu dengan melihat apakah kita memiliki hati yang baru. Hati yang sungguh-sungguh mencintai Allah, mencintai Yesus dan ingin melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi dan hati yang baru itu masuk di dalam kehidupan kita, maka ada satu transformasi kehidupan di dalam hidup kita. Mari kita melihat ke dalam kehidupan kita, saudara, sehari-hari. Apakah saat ini kita sungguh-sungguh memikirkan bagaimana kita bisa mentaati Allah? Kita bisa mengerjakan kehendak Allah dalam pekerjaan kita sehari-hari. Apakah kita mengaitkan pekerjaan kita dengan hubungan kita dengan Allah? Atau sudah jangan-jangan kita hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang penting bekerja, dapat uang, makan, selesai. Dan kita tidak peduli dengan Allah. Sudah, ketika kita membangun bisnis kita sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, apakah kita memiliki hati yang baru yang memikirkan
bahwa bisnis kita ini adalah untuk memuliakan Allah. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan karyawan kita, kita memikirkan apa yang terbaik, apa yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan buat karyawan kita. Ketika kita berinteraksi dengan konsumen kita tidak memikirkan bagaimana mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari mereka. Tetapi kita bisa memikirkan apa yang terbaik buat konsumen kita. Sehingga ketika mereka berinteraksi dengan kita, ketika kita bisnis, maka mereka pun memuliakan Allah ketika mereka berbisnis dengan kita. Saudara, hati yang baru mendorong kita untuk melakukan itu. Saudara, dalam kehidupan rumah tangga kita, hati yang baru akan menolong kita untuk bisa bertindak secara benar terhadap pasangan kita, terhadap istri kita, terhadap suami kita. Kita akan bertanya, Tuhan, apa yang seharusnya kami lakukan untuk menyenangkan Tuhan bagi istriku, bagi anak-anakku. Saudara, itu hal-hal sehari-hari yang dapat kita ukur untuk kita melihat apakah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang baru di dalam Tuhan. Apakah kita mengejar kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, ini sesuatu yang perlu kita evaluasi di dalam diri kita. Saudara, jika kita tidak pernah memikirkan hal itu, saya khawatir jangan-jangan kita hanya menjadi orang-orang yang beragama Kristen. Tetapi kita tidak berjumpa dengan Kristus. Dan kita tidak menerima hati yang baru yang Allah berikan dalam kehidupan kita. So, kalau itu terjadi, maka hidup kita tidak akan pernah tertransformasi. Hidup kita akan terus menjadi hidup yang lama. Kita tidak pernah menjadi manusia ciptaan yang baru. Mari kita mengevaluasi itu di dalam diri kita. Sungguhkah kita berjumpa dengan Kristus dan sungguhkah kita memiliki hati yang baru? Sudah, selanjutnya di ayat yang ke-27 itu dikatakan, aku akan memberikan rohku akan ku berikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sudah, hati yang baru Allah berikan kepada kita bersamaan dengan Allah memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Mengapa sudah Allah memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? So, kita harus ingat, walaupun kita memiliki hati yang baru, yang mencintai Allah, hati yang rindu untuk melakukan kehendak Allah, tetapi selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita hidup di dalam tubuh daging kita, saudara. Kita hidup di dalam tubuh daging yang terus sudah menggerogoti kita, terus berusaha untuk menyeret kita untuk tidak melakukan kehendak Allah. Kedagingan ini selalu bertentangan dengan roh yang baru di dalam kehidupan kita yang Allah berikan itu. Saudara, dan untuk bisa mengalahkan kedagingan kita itu, saudara, Allah memberikan Roh Kudus sebagai roh penolong di dalam kehidupan kita. Saudara. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya dengan hati yang baru itu Allah dapat juga menguatkan kita melalui Roh Kudus untuk kita bisa mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita bisa melakukan segala sesuatu karena cinta kita kepada Tuhan. Saudara, oleh karena itu hati yang baru ini harus disertai saudara dengan penyerahan kepada Allah, kebergantungan kepada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita untuk menjadi baik. Saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita untuk menjadi baik, maka kita akan menjadi sama dengan manusia yang lama itu, yang berusaha untuk melakukan apa yang baik seperti Israel. Seperti orang-orang zaman sekarang berusaha untuk yang baik, tapi tidak pernah bisa mendapatkan yang baik. Kita perlu bersandar kepada Roh Kudus. Dan saudara, hal itu terlihat dalam kehidupan doa kita sebagai seorang Kristen. Apakah kita memiliki kehidupan doa yang menunjukkan kebergantungan kita kepada Roh Kudus? Saudara, seseorang yang hidup dengan hati yang baru, maka Allah memberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang diberikan itu seharusnya menolong kita untuk kita membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Relasi yang benar dengan Tuhan. Dan dengan relasi itulah kita dikuatkan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian sudah hidup kita tertransformasi menjadi hidup yang baru. Yang hari lepas hari terus diperbaharui, makin serupa dengan Kristus. Saudara, biarlah hari ini kita kembali mengevaluasi diri kita. Seberapa jauh kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Seberapa jauh sungguh kita memiliki hati yang terarah kepada Allah. Dan seberapa jauh saudara kita bergantung kepada Allah. Dengan hidup di dalam kehidupan doa kita. Memberi kekuatan
kepada manusia baru kita, manusia rohani kita dengan relasi yang dekat dengan Tuhan melalui firman Tuhan dan melalui doa, saudara. Akhirnya, saudara, biarlah ketika Tuhan menjanjikan satu transformasi dalam kehidupan kita dengan memberikan hati yang baru, hati yang mencintai Dia, maka kita dituntut satu respon untuk menerima Kristus. Kita dituntut satu respon untuk kembali melihat dan mengevaluasi diri kita. Dan mari kita mengarahkan hati kita kembali kepada Tuhan dan menerima transformasi yang baru itu. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Allah yang mengasihi kami, Allah yang menjanjikan hati yang baru bagi setiap kami untuk mentransformasi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajar kami untuk kembali mengevaluasi diri kami. Sungguhkah kami sudah percaya kepada Kristus dan mendapatkan hati yang baru itu dari Engkau ya Tuhan. Dan ketika kami, Tuhan, belum mendapatkan itu, tolonglah kami supaya hari ini kami dengan kerendahan hati datang di bawah kaki Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Tuhan, jika kami sudah menerima Yesus dengan sungguh, biarlah Tuhan Engkau ajar kami juga untuk kami boleh memusatkan hati kami kepada Tuhan. Dan kami bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan doa kami sebagai orang yang percaya. Sehingga hari lepas hari Tuhan, hati yang baru itu terus menguasai kehidupan kami. Dan kehidupan kami diperbaharui dari sehari ke sehari untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan tolong semua jemaat-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God.
seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu, seperti dirimu. Mari jemaat, saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Berkat dari Tuhan bukan hanya berupa materi, tetapi bagaimana Tuhan bisa memelihara hidup kita sampai detik ini. Mari Bapak Ibu bisa menggunakan QR Code yang tertera di layar, atau Bapak Ibu juga bisa langsung transfer ke rekening BCA. Mari sama kita akan menyanyikan pujian Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih sayang-Mu yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu. Tuhan, kiranya uang ini boleh Engkau pakai bagi pekerjaan-Mu di GKI Sunter. Dan kiranya Tuhan, Engkau pimpin agar kami dalam kehidupan kami, bukan hanya materi yang kami berikan kepadamu, tetapi kami juga boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagimu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan berita penggembalaan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dedi Wikarsa. Ya, kiranya anugerah Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Saudara, mulai hari ini kita dengan satu seri khotbah yang baru, ya, yaitu transformation di dalam kehidupan kita. Apa yang baru yang kita inginkan?
Saudara, seringkali dalam hidup kita banyak yang kita ingini. Mau baju baru, ya HP baru, dan apa yang baru lah. Nah, tapi di dalam beberapa minggu ke depan ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dimulai dari hari ini, bagaimana kita merindukan hati yang baru, hati yang diubahkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita memasuki akan juga masa nantian untuk Natal. Ya, kita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, ada beberapa hal yang minta perhatian daripada saudara sekalian dan terus mendorong saudara untuk membiasakan membaca warta yang dikirim lewat WhatsApp pada hari Sabtu. Ya, di situ berbagai informasi tentang persekutuan, ya persekutuan youth dan kemudian teens. Nanti di minggu ini semuanya ada, ya. Youth Still Connected Fellowship ada pada tanggal 20. Kemudian hari Jumat ada persekutuan Komisi Wanita. Harap semua ibu-ibu bisa mempersiapkan diri juga. Kemudian saudara akan menyambut akan HUT daripada Komisi Pasutri yang ke-20. Berikut kita lihat klipnya. Halo Pasutri GKY Sunter. Tanpa terasa, Pasutri GKY Sunter sudah memasuki usia ke-20 tahun. Kita akan merayakan HUT Pasutri ke-20. Kita akan menyampaikan beberapa info. Kita saksikan video berikut ini ya. Hai tim. Hai Ko. Apa kabar? Baik. Sehat selalu kan? Sehat dong. Oke. Udah ikut KP belum? Udah. Nah, ngomong-ngomong tentang KP, kita akan mengadakan HUT Pasutri yang ke-20. Temanya adalah komunitas yang memuridkan keluarga. Kamu ingat nggak kapan? Nggak ingat. Oke, kebetulan aku bisa sharing pada semua ya. Pada hari Sabtu, tanggal 21 November, jam 4 sampai 6 sore, kita akan mengadakan HUT Pasutri lewat Zoom webinar. Bisa diingat? Bisa. Hari Sabtu 21 November, jam 4 sampai jam 6 sore. Yes, lewat Zoom webinar yang linknya akan diberikan oleh admin gereja via WhatsApp. Tinggal klik, langsung nonton dari rumah. Terus lombanya gimana? Oh iya benar, kita ada lomba ya, puisi, foto, dan juga masker. Yes. Semuanya akan diumumkan pada saat acara HUT Pasutri tersebut. Menambahkan informasi tadi, HUT Pasutri berlaku untuk Pasutri senior dan Pasutri junior. Jadi kita bersama-sama merayakannya. Nah, jangan lupa suami istri memakai baju atau t-shirt yang sama sehingga nanti kita bisa berfoto bersama. Ya, dress code-nya ya, jadi Ya. kita supaya warnanya sama. Kemudian akan dibagikan juga souvenir berupa masker. Bukan masker sembarangan, tapi masker ini merupakan hasil desain juara lomba masker GKY Sunter. Jangan lupa ikut ya, tanggal 21 November jam 4 sore. Zoom ID dan password akan dibagikan. Nah, itu aja informasi yang sudah diberikan. Jangan lupa ya. Ya, jadi saudara sekalian, perhatikan maskernya nanti diambil dari tanggal 17 sampai 21 dan bersamaan juga mengambil roti dan anggur perjamuan kudus. Jadi saudara tidak bolak-balik gereja ya. Jadi 17 dan sampai 21 saudara boleh datang gereja ambil maskernya bagi saudara yang pasutri, kemudian sekalian juga ambil roti dan anggur perjamuan ya. Baik saudara sekalian, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dan di dalam minggu ini sudah berjalan 1 minggu komunitas pemuritan saudara. Di dalam minggu ini juga sampai hari Sabtu nanti tetap ada komunitas pemuritan yang terus berkumpul bersama-sama, berdoa, belajar firman Tuhan, bertumbuh, terus mendorong saudara. Ayo gabung di dalam komunitas saudara ya. Kita sama-sama belajar firman, kita saling berbagi, kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, sehingga di dalam Tuhan kita ada saudara seiman yang bisa kita sharing pergumulan-pergumulan kita dan kita saling mendoakan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita, mari kita sama-sama berdiri dan kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau pencipta langit dan bumi, pencipta manusia. Bahkan Engkau sendiri yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan dari akan dosa-dosa kami dan menjadikan kami seorang ciptaan yang baru.
Memberikan kami hati yang baru, pikiran yang baru, telinga yang baru. Dan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, nyata akan perubahan-perubahan itu. Dan kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati anak-anak Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang lemah tubuh ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan anugerah, kesembuhan, mujizat yang daripada Tuhan boleh menyertai mereka ya Tuhan. Mereka yang di dalam pergumulan-pergumulan finansial juga ya Tuhan. Tuhan juga yang menolong di dalam pekerjaan, di dalam usaha yang mungkin sulit pada saat ini. Kami mau berdoa, Engkau adalah Jehovah Jireh ya Tuhan. Engkau yang mencukupkan akan segala kebutuhan daripada anak-anak Tuhan yang senantiasa bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tuhan dengar doa kami. Berdoa ya Tuhan untuk segala pergumulan-pergumulan daripada anak-anak-Mu. Engkau yang mengetahui akan kondisi dan keadaan mereka ya Tuhan. Manusia sangat terbatas, kami tidak dapat mengetahui akan semua akan keadaan keluarga dan teman. Namun Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau peduli, Engkau memberikan telinga kepada yang berseru kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami datang memohonkan akan doa ini ya Tuhan. Engkau tolong, Engkau turun tangan ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan akan gereja-gereja Tuhan di mana juga ya Tuhan. Pada saat ini kami terus berdoa, Engkau pimpin akan gereja-gereja yang dapat melakukan akan pelayanan melalui live streaming atau online. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan juga di rumah, mereka tetap bisa beribadah dengan setia. Mereka tidak menjadi biasa ya Tuhan selama berbulan-bulan tidak beribadah. Mereka boleh tetap mengasihi Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia beribadah ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang memimpin dan menyertai ya Tuhan. Di akhir ibadah ini kami hendak mengembalikan segala puji, syukur, hormat kami bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yen Yehova tsubu ge ni保护你，yen Yehova是他的脸关照你，施恩给你，yen Yehova向你扬脸，赐你平安，从今到永永远远。阿门。Selesai, Tuhan memberkati, silakan duduk. Dan jangan lupa saudara, setiap pagi ada renungan, hari Rabu kita ada kebaktian doa. Tuhan memberkati.